Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Part Time Trader. Udah lama ya kita nggak ketemu di video. Kali ini saya coba sempatkan untuk bikin video membahas hal-hal mengenai analisa kepentingan di bursa kita. Jadi kali ini saya mau bahas yang menarik mungkin adalah right issue-nya Just Take di minggu depan kayaknya ya. Oke, jadi apakah dari sini kita bisa belajar sesuatu? Tapi pertama-tama disclaimer on dulu ya teman-teman, bahwa video ini merupakan opini saya pribadi, bukan ajakan untuk menjual dan membeli. Lagi-lagi teman-teman sebelum berinvestasi harus benar-benar mempertimbangkan dan mengambil keputusan dengan sadar dengan keputusan teman-teman sendiri. Jadi jangan ikut-ikut orang. Saya di sini juga hanya ingin berbagi sharing aja, kita belajar sama-sama nanti mengenai red issue Juste. Oke, jadi Juste seperti kita tahu akan red issue. Jadi saya coba mau lihat apakah red issue Juste ini saya lihat ada kemiripan red issue Juste dengan red issue-nya Amar dan red issue-nya ESIP. Nah, jadi kita lihat apakah ini kita bisa belajar dari dua red issue sebelumnya untuk menyikapi red issue Juste ini. Jadi secara singkat nih saya buka prospektusnya Juste. Ini saya nggak ketemu ini ya, tulisan yang bagus ya. Tapi pada intinya adalah eh, akan red issue nanti come date-nya itu di tanggal 5 April untuk pasar reguler. Oke, dan nanti perdagangan red issue-nya itu ada di tanggal 11. Eh, ya, perdagangan red issue tanggal 11, distribusi red issue dan waran satunya itu di tanggal 13. Oke. Jadi intinya red issue Juste ini dia akan red issue dan pengendali, ya, pengendalinya itu kalau nggak salah di sini namanya yang mana ya? Ini Persada Inti Sejahtera. Nah ini Persada Inti Sejahtera ini pengendali nih. Karena pemegang sahamnya dia 50% lebih dan masyarakat 46%. Jadi yang dua lagi ini kecil-kecil. Ini mungkin direksinya. Oke, dia menyatakan akan melaksanakan kesanggupan untuk red issue ini. Jadi red issue ini rasionya akan 1:1, di mana harga pelaksanaannya Rp150. Jadi pengendali akan melaksanakan. Dan yang menariknya, yang menariknya yang di sini yang saya lihat sama dengan red issue ESIP, dia akan menerbitkan waran. Menerbitkan waran di mana harga pelaksanaan waran adalah 188. Setiap 10 saham hasil pelaksanaan red issue akan melekat 7 waran seri 1. Jadi kalau teman-teman punya 100 slot Juste akan mendapat 100 slot HMETD yang kalau teman-teman tebus 150, teman-teman akan mendapatkan kurang lebih 70 lot waran seri 1 pelaksanaan 188. Nah, kita coba lihat persamaannya dengan dua red issue sebelumnya yaitu Amar dan ESIP. Satu lagi, pengendali melaksanakan kesanggupannya untuk melaksanakan red issue, tapi tidak ada pembeli siaga. Jadi kalau masyarakat beli, retail beli dan tidak dilaksanakan, saham akan kembali ke saham akan kembali dan tidak dikeluarkan dari portfolio. Jadi tidak ada pembeli siaga. Yang pasti beli cuman si pengendali. Ya ini tadi pengendalinya. Nah, kita coba lihat di Amar. Amar ini sudah lewat red issue-nya. Kurang lebih sama. Pengendali melaksanakan red issue-nya. Jadi kalau di Amar ini kurang lebih sama. Jadi cuma ada pengendali dan masyarakat. Jadi nggak ada lagi pemegang saham besar lain. Pengendali di mana Tolaram ini melaksanakan red issue-nya. Dan tapi dia juga menjadi pembeli siaga waktu itu dengan harga 173. Kalau nggak salah red issue-nya itu ada di berapa ya? Coba kita lihat. Waktu itu Amar red issue waktu itu di 600 ya 615
pelaksanaan 173. Ini waktu itu right issue-nya. Oke. Nah, jadi Amar melakukan pengendali right issue, tapi pengendalinya pembeli siaga. Oke. Nah, berbeda dengan yang Juste, tidak ada pembeli siaga. Tapi sama-sama pengendali akan melaksanakan right issue. Oke. Dan di sini tidak ada waran untuk Amar. Kalau ESIP, nah, ya ini ESIP. ESIP itu pengendalinya ini tidak melaksanakan, tapi dia mengalihkan kepada salah satu pemegang saham, namanya ya, Erik Budi Setio Kurniawan ini, yang sudah punya 11%, jadi dia yang melaksanakan right issue-nya pengendali, dan juga melaksanakan right issue-nya yang dari saham dia sendiri, yang 11%. Tidak ada pembeli siaga, oke, tidak terdapat pembeli siaga. Jadi kalau masyarakat tidak melaksanakan, tidak akan dibeli sama pemegang saham yang lain. Dan juga mengeluarkan waran. Oke, jadi ini ada warannya. Oke, nah jadi kalau kita lihat dari sini, kita berkaca dulu dengan hasil right issue ini. Ini satu lagi, nah ini satu lagi kita lihat bahwa dengan melaksanakan right issue, Pak Erik ini dari 11% dia menjadi 36%. Ini dia melaksanakan right issue-nya. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi sama pergerakan sahamnya? Kalau kita lihat dari Amar maupun ESIP, ini kita lihat Amar. Jadi begitu right issue dibawa turun, tuk 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 turun. Wah, di sini retailnya pada stres semua ini. Di sini berapa? Ya, ARB ya. ARB, kalau kan ARB gitu. Ya, ini minus 5, ini kan harga teoritis. Terus di bawah lagi, ini ARB minus 698. Di bawah lagi di sini ada beberapa kali ARB. ARB ini minus 5,8. Wah, jadi pada retail pada kacau. Jadi kalau kita lihat Amar, pengendali yang melaksanakan dan menjadi pembeli siaga, mereka tidak mau uh, masyarakat ikutan. Kalau kita lihat di sini. Karena begitu turun, dia hajar ARB, terus selama perdagangan ini dihajar lagi ARB. ARB. Jadi masyarakat pada takut kan untuk nebus. Wah, ini mau dibawa kemana nih? Oke, meskipun secara logik, oh pengendali makan, tapi harganya di 173. Tapi begitu setelah ini sudah selesai pada drop bottomnya, dia mulai naik dan harganya sekarang mulai naik. Itu untuk Amar. Jadi kalau seandainya lebih bersabar retailer saat itu, sekarang sudah mulai naik sahamnya untuk Amar karena pengendalian sudah mulai naikin. Oke. Jadi kalau yang beli dari Capdate, wah itu sampai sekarang masih minus nih. Tutut minus, mungkin kalau dia tebus right issue saya nggak tahu harga average-nya berapa, tapi saya nggak tahu, tapi akan psikologi kena. Ya, mesti kuat-kuat mental kalau ngambil dari Camden. Oke, nah sekarang kita lihat ESIP. ESIP. Nah, ESIP ya ini. Dari 150 karena pelaksanaan 89 terjun ke 116, terus di bawah ARB. Di sini ARB ini selama perdagangan. Nah, ini juga sama. Retailnya kalau perlu nggak usah nebus. Karena dikasih harga jatuh terus. Otomatis kan pada ngeri nih, udah sampai di 93, harga tembus 89, apa beli apa enggak ya? Kurang lebih begitu. Nah, baru sampai bottom, baru dinaikin. Nah, ini juga kelihatan bahwa kalau ngambil dari Camdet, mungkin kita pada nggak kuat kali. Ya, ngambil dari Camdet kita nggak kuat. Karena di bawah turun terus. Meskipun SIP-nya, nah itu pada hari pertama perdagangan. Jadi kalau teman-teman yang tebus, begitu dapat trade langsung tebus, hari pertama perdagangan harganya terbang sampai ke 100. Ya kan? Nah, ini teman-teman yang sempat ini dapat W-nya di hari pertama ya congrats.
Meskipun sekarang naik lagi ya, naik ke hari ini berapa? 26%, tapi belum menyamain yang ini. Jadi kalau teman-teman waktu begitu dapat right langsung tebus warannya, nah itu congrats langsung bisa dapat ini. Harganya volatile banget pada hari itu. Saya ingat pagi-pagi harganya 100, 90, 80, pokoknya volatile. Pasti untung. Hanya dari W-nya aja. Baru setelah itu sekarang, setelah retail pada nggak tahan, cut loss, nah baru harga hari ini dinaikin di berapa nih? Tadi sempat tinggi ke berapa sih ini? Oh, 17,82%. Ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan right issue-nya Juste? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ESIP sama Amar? Oke. Oke, dia di sini hari ini sudah tutup di bawah harga pelaksanaan 150. Jadi kalau teman-teman lihat ada red issue, harga induknya sekarang sudah di bawah harga pelaksanaan, mending uh, stay off dulu. Jadi jangan dekat-dekat. Karena percuma juga, kita juga kalau misalnya dapat nanti ikut update, harganya ya di situ-situ aja, kita dapat red issue, ada kemungkinan harganya cuma satu. Nggak bisa dijual, paling bottom. Jadi nggak ada eh, keuntungannya buat kita. Tapi seandainya apabila harga dia di atas 150, nah ini jadi menarik. Oke, jadi menarik. Come date-nya itu akan ada di tanggal 5 April, ya kan? Kalau nggak salah, come date-nya, ya, come date-nya di 5 April. Tapi kalau menurut saya strategi yang mesti kita jalankan adalah yang penting kita sabar dulu aja. Sabar dulu, kita lihat come date, nanti habis come date harganya kemana. Gitu loh, update harganya kemana. Yang menarik buat saya adalah, kalau red issue model seperti ini adalah ini. Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD. 11. Nah, jadi 11 itu, April, sesi 1, sudah muncul nih. Juste R. Juste R. Nah, apabila harga induknya di atas 150, di atas harga pelaksanaan, itu menarik. Karena Juste R-nya akan cukup volatile. Kayak ESIP kemarin sempat main di harga 30-40 hari pertama R-nya. Cukup volatile karena dia pegang waran, jadi harganya cukup tinggi. Nggak hanya induk dikurang pelaksanaan. Lalu di tanggal 11 ini harganya induk di atas 150. Nah, ini menarik. Ada kesempatan buat kita apabila kita tebus, ya kan? Kita tetap dapat harganya di atas harga tebus kita. Yang penting itu dulu kan. Kalau harganya satu, ya nggak usah dibeli R-nya gitu loh. Buat apa? Kalau induknya turun terus ya masa kita tebus, ya kan? Saya paling nggak mau deh kalau meskipun ada waran ya, tebus R di atas harga induk. Karena kita nggak tahu kapan naiknya. Tapi kalau dia induknya harga di atas tanggal 11, nah itu menarik R-nya. Ya kan? R-nya, oke. Kalau yang akan saya lakukan adalah R-nya nanti kita, kalau mungkin saya akan ambil R-nya. Mungkin saya akan ambil R-nya dan tebus. Tebus di 150 agar bisa mendapat waran hari perdagangan waran di hari pertama. Sesi satunya itu akan sangat menarik. Oke, ya jadi jadi ini sekedar pelajaran juga yang bisa kita ambil. Saya bukan ajak beli, saya juga belum tentu beli. Cuman ini hanya saya sharing opini saya bahwa untuk right issue, apalagi yang pakai waran, kita nggak usah repot-repot untuk ikut di come date. Oke, karena bisa jadi dibawa turun terus selama perdagangan. Akhirnya kita cut loss baru naik. Sama kayak Amar juga begitu kan. Tapi ada menarik ya kalau dia pakai waran adalah ya udah kita beli aja R-nya di hari perdagangan. Kalau memang harganya volatile, induknya masih di atas tebus, beli R-nya di harga hari perdagangan, langsung kita tebus. Hari pertama penjualan waran, kita dapat waran. Oke, secure keuntungan kita dulu, sisanya kita anggap aja bonus. Kalau skenario ini berhasil ya, tapi tidak ada yang bisa memastikan karena bandar lah yang pegang peranan. Kalau misalnya jadi rame juga nanti punya banyak strategi yang sama, tentu bandarnya akan merubah lagi strateginya. Tapi yang mau saya bilang, jadi kalau lihat red issue, jangan langsung ikut come date-nya, bagus atau apa.
itu semua kita mesti lihat, telaah dulu, ini kira-kira permainan bandarnya akan seperti apa, gitu. Untuk trade isu Juste, kita lihat saja hari perdagangan warannya, rate-nya hari pertama, apakah induknya bagus, harga warannya, harga R-nya volatile, boleh untuk ditebus, supaya kita bisa dapat waran hari pertama yang dimana biasanya sangat volatile. Oke, jadi itu aja ya teman-teman, sharing kali ini. Bisa tulis pendapat di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Nanti saya berpikir mungkin saya mau coba bahas, kita belajar dari gimana menyikapi private placement. Oke, gini. Oke, terima kasih. Bye.